Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobar Iman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Islam Hasmi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah di hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya ingin mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran sebagai uji kinerja guru di kegiatan PPG tahun ini dengan kelas 7 semester 1 bab 3 yang bertema atau berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Assalamualaikum. Baik anak-anak, kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah. Ulangi lagi, kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Insyaallah, semangat. Ya, sebelum pembelajaran Ustadz inginkan kalian coba cek kesiapan kalian, lihat atas bawah, kanan kiri, ada sampah silakan diambil. Kalau yang masih belum rapi dirapikan, pecinya yang pakai peci dibenerkan, yang nggak pakai peci mungkin rambutnya dirapikan. Oke, silakan. Oke, semuanya sudah ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ustadz absen dulu ya. Absen, kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rasya. Kenapa Rasya? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Ada yang dekat rumahnya? Aisyah dekat. Sakit apa? Demam, bener. Udah berapa hari? Baru kemarin. Nanti coba ya dijenguk kalau sudah 3 hari. Ketua kelas bisa mengkoordinasikan untuk penjengukan. Oke? Baik anak sekalian, setelah kita berdoa, kemudian Ustadz ingin kalian untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Tanah airku tergantung pada aku, di sana baru berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku
Baik. Kita akan belajar apa tadi? Pendidikan agama Islam. Masuk ke bab berapa? Bab 3. Tentang apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Sebelum kita mulai, coba kita flashback lagi ya pembelajaran yang sebelumnya. Tentang apa kemarin sebelumnya? Oke, tentang Asmaul Husna ya. Oke, apa itu sih Asmaul Husna kemarin? Nama-nama dan sifat Allah. Jumlahnya ada berapa? 9. Yang pertama apa? Ar-Rahman. Yang kedua? Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Oke, ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi? Ar-Rahman? Oke, betul. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, mau kafir mau muslim, ya. Dan Ar-Rahim hanya untuk kaum muslimin. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum Ustadz sampaikan materi dan tujuan pembelajarannya, coba Ustadz ingin menanyakan, ada yang tahu nggak sih sholat itu apa? Ibadah. Ada lagi? Kewajiban. Sholat itu apa? Bertemu dengan momen di mana seorang hamba bertemu dengan Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Salat itu doa, betul. Doa bukan? Doa. Ya, secara istilah apa nih? Tiang agama, oke. Ada lagi? Peribadatan, lanjutkan. Kepada Allah dari oke. Ditutup dengan apa? Salam. Itu sholat. Ada yang tahu zikir? Apa? Mengingat Allah. Ada lagi? Barakallahu fikum. Ada lagi? Hah? Memuji Allah, zikir. Minta ampun, benar. Zikir minta ampun. Salah satunya dari konten zikir itu adalah minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Barakallahu fikum. Semuanya benar, ya. Tinggal nanti kita akan perdalam di pertemuan hari ini tentang zikir. Apa sebenarnya itu zikir? Tentang sholat, apa sebenarnya itu sholat? Apa terkaitan dengan zikir dan sholat? Itu kita akan pelajari, oke ya? Makanya di sini temanya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan sebelum kita melihat video, kita coba jelaskan dulu tujuan pembelajarannya adalah melalui model problem based learning. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ustadz gedein ya kalau nggak kelihatan. 1. Peserta didik dapat memahami makna sholat dan zikir dalam ajaran Islam. Tadi padahal sudah dikasih tahu ya, teman-teman sudah ada yang menjawab. Tapi kita akan perdalam, oke? Memahami, kata kuncinya memahami. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan. Kata kuncinya apa? Menjelaskan hubungan antara sholat, zikir, dan pencegahan perbuatan. Ketiga adalah menyajikan solusi dalam bentuk poster ataupun video singkat berdasarkan studi kasus yang diberikan. Nanti Ustadz kasih tadi kasusnya ya, tadi kasusnya. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didiknya nanti Ustadz bagikan. Kalian tulis di situ jawaban-jawaban dari masalah yang dimunculkan. Kita coba simak video dari masalah berikut. Dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Artinya bukan sekedar terjemah, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat, ya. Yang kedua, dituliskan pahalanya. Ini pahala. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu membuat perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Anda bayangkan, sholat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta, dari pemukul menjadi perangkul,
Ya kan? Wah, itu tadi solusi ya, apa namanya, permasalahan ya. Nanti Ustadz akan buatkan LKPD ya, lembar kerja yang di situ ada kasus ya, studi kasus tentang masalah sholat dan zikir seseorang di kasus tersebut. Kalian pecahkan berbentuk kelompok. Oke. Pembagian kelompoknya sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah atur dengan karakteristik gaya belajar kalian semua anak sekalian, sehingga sesuaikan dengan kelompok yang kemarin lagi. Silakan. Kamu kemana? Ayo, kelompoknya 7 orang. Ayo, tambah lagi 2 lagi. Dirapetin. Baik, anak sekalian, nanti untuk sistem penilaiannya Ustadz akan observasi ya. Nilai sikap kalian Ustadz observasi, bagaimana dia bekerja sama dengan timnya, bagaimana dia menyampaikan ya. Kemudian ketika nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan pemantik, siapa yang menjawab itu bagian dari penilaian ya. Keaktifan di dalam pembelajaran, baik itu nilai sikap, nilai praktik berupa menyampaikan, maupun nilai tulis yang berupa pertanyaan lisan. Nanti kita akan ada penilaian sumatif di akhir pembelajaran di bab ini insyaallah ya. Jadi anak sekalian, fokus dengan diskusinya, fokus dengan apa yang kalian ingin capai ya, agar pembelajaran kita bisa lebih bermakna ya, lebih membekas di dalam diri kita masing-masing setelah keluar dari proses pembelajaran ini. Sekarang kalian organisasikan. Di sini ada lembar kerja plus ada handout materi singkat ya. Boleh bercanda tapi jangan kedengaran Ustadz. Satu kelompok satu. Jadi ketua kelas silakan tunjuk sekretarisnya yang tulisannya paling bagus buat nulis. Baca kasusnya. Silakan berdiskusi. Hah? Ya, nama-namanya. Mana? Maksudnya berbicara dalam hatinya. Iya, apa yang sedang berbicara dalam hatinya? Hati siapa? Hati Andi. Apa kira-kira hati si Andi itu nggak ngomong kan? Tapi lebih ke diem. Tapi dia lagi apa sebenarnya itu hatinya gitu. Berarti kan lagi gelisah. Apa yang merasa gelisah? Bisa jadi pergolakan antara iman dan apanya tuh? Antara imannya dengan kondisi yang dihadapi oleh Andi. Temennya 3. Nah, bayangan temen-temennya itu setan. Oke. Serang gambar. Ya, boleh sok. Ya. Ada yang nulis itu juga diselesaikan. Ya, lagi dicari jawabannya. Ya. Bacanya. Yang sisanya kalau ada 1, 2 bisa disalin. Ayo dong, kita kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan hasil diskusi kami tentang kasus dilema Andi yang tadi sudah diceritakan di awal tadi. Saya ingin menanggapi nomor 2. Oke, menanggapi nomor 2 tentang pertanyaan tadi ya. Baik. Silakan. Siapa namanya? Yazid. Silakan menyampaikan tanggapannya. Sholat Andi semuanya sudah baik karena dia sudah memahami makna dan hakikatnya. Seperti pada saat teman-temannya menawarkan untuk menyontek, dia menolak karena dia tahu nilai-nilai sholat seperti kejujuran, disiplin, dan ketundukan kepada Allah. Gitu.
Kami berdua perwakilan dari kelompok ketiga. Kami maju ke depan ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang sudah kami diskusikan secara bersama-sama. Yang ingin kami diskusikan yaitu nomor 1, yang soalnya adalah, menurut kelompokmu, mengapa Andi merasa gelisah? Apa yang sedang berbicara dalam hatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami tentang kasus dilema Andi. Panduan diskusi kami yaitu nomor 1, menurut kelompok kami, mengapa Andi merasa gelisah dan apa yang sedang berbicara dalam hatinya. Karena perbuatan menyetek itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menunjukkan hasil poster buatan dari kelompok kami yang bertuliskan, ketika iman kuat, godaan jadi lemah. Salat bukan hanya gerakan, tapi kekuatan menolak keburukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi semua. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan dari hasil penyampaian tadi? Selain tadi yang tadi kalau dari kelompok 1 ya menanggapi dari kelompok 4 bahwa sikap Andi dalam kasus ini itu seharusnya sudah tepat. Ya. Kelompok 1 menanggapi seperti tadi. Seharusnya sudah tepat. Kenapa? Karena bukti kegelisahan Andi dan Andi tidak mengiyakan ajakan teman-temannya, itu menunjukkan bahwa keimanan Andi sedang baik-baik saja. Kualitas sholat Andi sudah baik. Ya, nggak apa-apa. Ini pendapat. Ya, tapi bagaimana kita menyikapi dari kasus ini tergantung dari sudut pandangnya jadinya. Jadi masalah ini bisa dikatakan iya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 bahwa iya si Andi sedang turun keimanannya. Secara sholatnya benar dari takbiratul ihram sampai salam, tapi sepertinya kurang menghadirkan kekhusyuan. Karena tadi disampaikan di kelompok 4 bahwa ya si Andi nggak langsung menolak dan di situ tidak ada kalimat penolakan dari Andi. Tidak ada yang salah ya. Tinggal dilihat si Andi ini nanti dia akan ikut dengan temannya atau dia bertahan dengan kegelisahan itu dengan menolaknya. Kalau dia mengikuti ajakan temannya untuk mencontek, berarti benar pernyataan dari kelompok 4. Tapi kalau si Andi akhirnya menolak untuk mencontek, berarti benar pendapat kelompok 1. Berarti tinggal dilihat dari akhir dari perbuatan Andi setelah diajak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Berikutnya untuk menguatkan kembali apa yang sudah kita dapatkan. Kita sudah belajar tentang apa itu sholat, tentang apa itu zikir, apa kaitannya sholat dan zikir dengan perbuatan keji dan mungkar. Ya, coba ada yang mau menyampaikan nggak kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Ayo silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang menjadi pembelajaran di hari ini? Ya, Ihsan. Sholat dan zikir bisa mengubah kehidupan sehari-hari kita jika dalam peribadatannya itu seolah-olah dia seperti melihat Allah sedang di depannya. Iya. Itu jadi merasa seperti dia sedang dilihat dan dia merasa khusyuk. Oke, merasa diawasi oleh Allah. Oke, ada lagi? Siapa lagi selain Ihsan? Yang agama. Iya, terus ada lagi? Salat adalah kegiatan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan
diakhiri dengan salam. Zikir adalah menyebut nama Allah, baik di dalam hati menggunakan lisan ataupun perbuatan amal anggota badan. Ya. Kemudian apa peran sholat dan zikir ketika dihadapkan di surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat dan zikir bisa menghindari, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti apa perbuatan keji dan mungkar? Mencuri, ya, mencontek, membuli, ada lagi korupsi, ya, ada lagi, membegal dan lain sebagainya. Dengan sholat kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan mungkar yang tadi disebutkan. Sehingga ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa ada sesuatu yang menggoda kita agar berbuat kemaksiatan, apa yang kita lakukan? Iya, berzikir. Kemudian kalau belum reda juga kita mengerjakan sholat, karena sholat adalah puncak dari zikir. Ya, tentunya ketika orang sholat kan wudhu dulu ya, karena syaratnya adalah berwudhu. Itu dilakukan semuanya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Insya Allah untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang hikmah dari sholat dan zikir itu sendiri. Ya, jadi pertemuan berikutnya silakan nanti kalian baca-baca kembali materinya tentang hikmah apa saja sih ketika kita mengerjakan sholat dan zikir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.